Jika Anda punya akun Twitter, dalam 2 hari ini kita bisa lihat salah satu trending topik adalah tagar "We all stand with Said Didu". Ini menjadi trending setelah Menteri Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan menuntut Pak Said Didu. Pak Said Didu ini adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN yang memang sering memberikan catatan-catatan terhadap kinerja pemerintah. Saya tidak akan bahas itu lebih jauh. Yang ingin saya sampaikan adalah teori dan aturan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik serta ujaran kebencian. Kalau dilihat dari teori hukum pidana, maka hukum pidana itu antara lain bertujuan untuk melindungi orang, melindungi kelompok, melindungi badan hukum dari perbuatan pidana atau kejahatan. Oleh karenanya, hukum pidana merumuskan perbuatan-perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan serta ujaran kebencian itu sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam pidana. Dalam pencemaran nama baik atau penghinaan, yang hendak dilindungi oleh hukum pidana itu tidak lain adalah kewajiban seseorang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya. Jadi hukum pidana itu bermaksud untuk melindungi kehormatan atau nama baik seseorang. Lalu apa itu kehormatan? Kehormatan itu merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat. Setiap orang itu memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Kategori menyerang kehormatan itu ditentukan menurut lingkungan masyarakat di mana tempat perbuatan tersebut dilakukan. Jadi bisa saja tidak sama. Penilaian nama baik itu juga disandarkan dengan anggapan umum tentang perilaku dan kepribadian. Oleh karenanya bisa saja berbeda ukurannya. Ukuran di Amerika Serikat atau di Indonesia. Kita bahkan bisa nonton di acara talk show masyarakat Amerika mengolok-olok Presiden Donald Trump. Tetapi itu tidak bisa dilakukan di Indonesia ya, karena ukurannya bisa saja jadi berbeda. Di Amerika itu bukan kategori penghinaan, tetapi di Indonesia bisa saja dilaporkan ke kepolisian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu tidak memberikan satu penjelasan, tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan atau beledigging ini. Demikian juga tidak membuat satu keterangan atau penjelasan mengenai objek hukumnya, yaitu kehormatan atau goedennaam, nama baik itu. Yang kita tahu adalah kejahatan ini diatur dalam bab 16 KUHP. Pasal-pasal yang diatur dalam bab 16 itu adalah pasal 310 sampai dengan pasal 321. Kita bisa membaca buku R. Susilo. Ini yang sering digunakan oleh para sarjana hukum di Indonesia. Pasal 310 ayat 1 itu pada dasarnya merupakan satu perbuatan penistaan. Dalam kategori pasal ini, ayat 1 ini, penghinaan itu dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Maksudnya untuk tersiar atau diketahui oleh orang banyak. Jadi kalau menghina orang di kamar mandi, diam-diam, gak ada yang tahu, tidak bisa dianggap penistaan. Nah, perbuatan ini tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum. Misalnya menghina karena seseorang mencuri, karena seseorang berzina misalnya. Tapi cukup dengan perbuatan biasa saja yang artinya perbuatan itu memalukan. Pasal 310 ayat 2 terkait dengan pasal 310 ayat 2 ini, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau surat, maka
pasal ini dijatuhkan, menista dengan surat atau menghina dengan surat. Penghinaan itu juga diatur dalam 311, 311. Kalau dalam pasal 311 ini, kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya. Ada lagi aturan terkait dengan yang namanya penghinaan ringan. Itu diatur di pasal 315 KUHP. Apa maksudnya? Kita tidak boleh menghina orang dengan kata-kata makian. Anjing lu, sundel lu, asu lu, nggak boleh. Karena bisa dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini tidak juga hanya dengan lisan, tetapi juga bisa perbuatan. Misalnya memegang kepala, meludahi orang, meludahi mukanya misalnya. Walaupun dalam konteks bercanda, tetapi orang yang diludahi itu merasa dia dihina dan dirugikan kehormatannya, maka dia bisa melaporkan ke kepolisian dengan menggunakan pasal 315 ini. Ada juga yang diatur terkait dengan penghinaan itu dalam undang-undang di luar KUHP. Contohnya adalah penghinaan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 3 ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka dapat dipidana. Jadi kembali lagi, isinya itu atau muatannya itu harus muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, perlu juga kita pahami mengenai apa itu yang namanya ujaran kebencian, hate speech, supaya kita tidak terjerat pidana dan menyesal kemudian. Kita mesti lihat surat edaran Kapolri mengenai penanganan ujaran kebencian. Itu ada di surat edaran nomor 6 yang diterbitkan tanggal 8 Oktober 2015. Kalau kita lihat dalam surat edaran ini, maka bentuk-bentuk yang namanya ujaran kebencian itu dikategorikan ke dalam 7 perbuatan. Apa perbuatannya? Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Namun demikian ada ukurannya. Kalau dia disebut dengan ujaran kebencian, maka semua tindakan yang seperti saya sampaikan tadi itu harus ada unsur memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak pidana diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Jadi unsur tujuannya yang harus diperhatikan. Ujaran kebencian itu sudah pasti bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam komunitas yang bisa dibedakan. Misalnya suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, atau gender. Ujaran kebencian itu bisa saja dilakukan misalnya dalam orasi, spanduk, banner, medsos, atau jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, atau bisa melewat media massa cetak maupun elektronik maupun pamflet. Jadi bukan yang dilarang itu larangan terhadap demonstrasinya, tetapi apakah ada dalam kegiatan demonstrasinya itu ada ujaran kebencian yang seperti telah diuraikan. Sekian uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa terhindar dari jerat pidana karena melakukan hal-hal yang ternyata tanpa kita sadari itu dapat digolongkan dalam penghinaan, menyerang kehormatan orang, atau ujaran kebencian. Semoga bermanfaat.